menentukan intervensi keperawatan. Masih dalam perencanaan keperawatan. Untuk menentukan rencana intervensi atau tindakan, ada beberapa syarat penulisannya. Yang pertama terdapat tanggal. Ini tanggal penulisan kapan intervensi itu ditulis. Kemudian 2 kata kerja yang dapat diukur, yang dapat dilihat, didengar, dan dirasa. Kemudian ada subjek, ada hasil, ada tanggal. Tanggal di sini target tanggal kapan dilakukan intervensi. Kemudian tanda tangan perawat dan nama perawat. Tipe-tipe instruksi perawatan dalam rencana tindakan ada beberapa. Yang pertama, tipe diagnostik, yaitu menilai kemungkinan klien ke arah pencapaian kriteria hasil dengan observasi langsung. Misalnya di sini contohnya pada tanggal 3 bulan 5 2019 intervensi ditulis diperintahkan untuk mengkaji rum ekstremitas atas klien pada tanggal 4 bulan 5 2019. Jadi ini ada kaji, ini merupakan kata kerja, rum ekstremitas atas ini adalah hasil, klien adalah subjek, pada tanggal 4 bulan 5 2019 ini adalah target waktu. Kemudian ada tanda tangan perawat dan nama perawat. Tipe yang kedua adalah tipe terapeutik, menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh perawat secara langsung untuk mengurangi, memperbaiki, dan mencegah kemungkinan masalah. Contohnya, misalnya pada tanggal 3 bulan 5 2019, lakukan rum pasif pada kaki kiri klien 4 kali sehari. Tanda tangan dan nama perawat yang menulis intervensi. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe penyuluhan, digunakan untuk meningkatkan perawatan diri pasien dengan membantu klien untuk memperoleh tingkah laku individu yang mempermudah pemecahan masalah. Contohnya, jadi ini adalah peran perawat memberikan penyuluhan ya. Contohnya, misalnya pada tanggal 3 bulan 5 2019, ajarkan klien menggunakan walker pada tanggal 4 bulan 5 2019. Tanda tangan dan nama perawat. Jadi pada tanggal 3 ditulis rencana tindakannya dan pada tanggal 4 tindakan harus dilakukan. Jadi pada tanggal 3 ditulis rencana dan pada tanggal 4 harus dilaksanakan tindakan perawatan. Yang keempat, tipe rujukan, menggambarkan peran perawat sebagai koordinator dan manajer dalam perawatan dalam anggota tim kesehatan. Misalnya, pada tanggal 3 bulan 5 2019, konsul dengan ahli terapi fisik mengenai kemajuan klien menggunakan walker pada tanggal 4 bulan 5 2019. Nama dan tanda tangan. Tipe yang lainnya masih banyak, tipe delegasi, tipe edukasi, tipe observasi, tipe preventif, tipe suportif, dan tipe rehabilitatif. Jadi kalau ditulis, contohnya misalnya diagnosis keperawatan, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal. Rencana tindakannya ditulis misalnya tanggal 2 Mei 2015. Rencana yang ditulis yang harus direncanakan untuk dilaksanakan, yang pertama ada kaji rum ekstremitas atas klien pada tanggal 3 bulan 5 2019. Lakukan rum pasif pada kaki kiri klien 4 kali sehari. Ajarkan klien menggunakan walker pada tanggal 3 bulan 5 2019. Konsul dengan ahli terapi fisik mengenai kemajuan klien menggunakan walker pada tanggal 4 bulan 5 2019. Harus ada tanda tangan perawat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait langkah-langkah menentukan intervensi menggunakan nanda NOCNIC. Yang pertama adalah langkah menentukan diagnosa sampai menentukan tujuan dan kriteria hasil yang sebelumnya kita bahas. Setelah kita dapatkan kriteria hasil yang akan kita capai, baru kita akan menentukan intervensi. Untuk halamannya sudah saya perbaiki sesuai dengan NOC yang terbaru. Bisa kalian lihat di NOC yang terbaru. Di sini sudah sampai outcome atau kriteria hasil yang ingin dicapai. Kita selanjutnya menentukan intervensi dengan melihat taksonomi. Nah, langkah-langkahnya, NIC yang terbaru tidak ada tautan nanda NOCDIC, jadi hanya ada satu langkah ya. Kita menggunakan taksonomi. Langkah-langkahnya kita buka NIC, lihat taksonomi halaman 34.
Pilih domain yang sesuai dengan masalah perawatan atau diagnosa. Misalnya diagnosanya ketidakefektifan bersihin jalan nafas berhubungan dengan sekresi yang tertahan, mukus berlebihan, dan perokok. Karena diagnosa itu berkaitan dengan pernapasan atau paru, jadi pilih domain 2, fisiologi, kelas K, manajemen pernapasan. Selanjutnya, buka rincian domain 2, fisiologi kelas K, manajemen pernapasan, halaman 40, pilih intervensi yang sesuai dengan kriteria hasil yang ingin dicapai. Misalnya, kriteria hasil yang ingin dicapai, pasien dapat bernafas dengan frekuensi 12-20 kali per menit secara mandiri setelah 3 jam perawatan. Pasien dapat batuk efektif secara mandiri setelah 3 jam perawatan. Pasien dapat mengeluarkan sputum dengan jumlah yang menurun secara mandiri setelah 3 jam perawatan. Maka intervensi yang kita ambil atau yang kita pilih yang sudah direkomendasikan dalam buku NIK disesuaikan dengan kriteria hasil yang ingin kita capai, bisa kita ambil yang pertama peningkatan manajemen batuk, 2 monitor pernapasan, dan 3 terapi oksigen. Bisa kalian lihat di halaman daftar isi, ataupun kalau tidak di daftar isi bisa kalian lihat di indeks bagian belakang buku. Bisa kalian cari halaman dari intervensi ini. Misalnya peningkatan manajemen batuk bisa dilihat di halaman 328, monitor pernapasan dilihat di halaman 236, dan terapi oksigen ada di halaman 454. Kita lihat masing-masing secara rinci ya. Jadi untuk intervensi secara rinci bisa diambil disesuaikan dengan kondisi pasien, fasilitas dari rumah sakit atau klinik, kemudian kemampuan perawat dan kondisi lingkungan. Misalnya untuk intervensi peningkatan manajemen batuk, pilih diantaranya ya, dampingi pasien untuk bisa duduk dengan posisi kepala sedikit lurus dan seterusnya, pukul 13 pada tanggal 30 bulan 4 2020. Nah, ini adalah poin penting ya. Harus ada target kapan waktunya dilakukan. Dukung pasien untuk menarik nafas beberapa kali, pukul 13 tanggal 30 bulan 4. Kemudian minta pasien menarik nafas dalam pukul 13 tanggal 30 April 2020. Kemudian minta pasien menarik nafas beberapa kali, keluarkan perlahan, batukkan, diakhiri ekshalasi. Ini adalah cara batuk efektif ya. Jadi ini 4 poin ini adalah 4 poin rencana tindakan keperawatan yang dipilih pada poin intervensi peningkatan manajemen batuk. Kemudian untuk intervensi monitor pernapasan, pilih rencana tindakannya, monitor kecepatan, irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas setiap 3 jam pada tanggal 30 bulan 4 2020. Monitor pola nafas setiap 3 jam tanggal 30 bulan 4 2020. Kemudian monitor sekresi pernapasan tanggal 30 bulan 4 2020. Kemudian untuk intervensi terapi oksigen, pilih diantaranya berikan oksigen tambahan sesuai dengan diperintahkan. Nah, di sini tulis saja, misalnya berikan oksigen tambahan 3 liter per menit pada tanggal 30 bulan 4 2020. Karena ini sifatnya adalah kolaborasi ya. Kalau di psikis sudah ditulis ada kolaborasi. Kemudian monitor aliran oksigen setiap 8 jam tanggal 30 bulan 4 2020. Note dalam menulis intervensi, ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi dalam menentukan intervensi tidak terpaku dari NIK. Jika ada yang terbaru, intervensi yang baru di luar dari NIK bisa kalian masukkan, tapi harus benar-benar sudah teruji secara ilmiah. Kemudian intervensi dalam NIK bisa dikembangkan sendiri oleh perawat sesuai dengan kondisi pasien, lingkungan, kemampuan perawat, dan tentunya berdasarkan teori atau penelitian yang sudah teruji ilmiah. Jika tindakan-tindakan yang akan dipilih dari suatu intervensi sudah ada di intervensi sebelumnya, maka cukup pilih intervensi yang lebih mencakup semua. Kemudian saat penulisan intervensi, jika ada intervensi yang sama, bisa ditulis satu saja. Misalnya, intervensi terapi oksigen ada monitor pola nafas. Kemudian di manajemen pernapasan ada juga
terkait monitor pola nafas. Jadi tulis satu saja. Kemudian jika tindakan-tindakan yang akan dipilih dari suatu intervensi sudah ada di intervensi sebelumnya, maka cukup pilih intervensi yang lebih mencakup semuanya. Misalnya berikan oksigen dan monitor aliran oksigen ini sudah ada di manajemen batuk atau manajemen pernapasan. Bisa diambil satu saja yang lebih mencakup semuanya. Kemudian dalam menulis intervensi, kalimat perintah misalnya dampingi pasien. Namun nanti saat implementasi maka akan dirubah menjadi tambahan kata me. Nah, bagaimana penulisannya? Dalam tabel di sini kita bisa lihat ya. Diagnosa ditulis, tujuan dan kriteria hasil ditulis, kemudian intervensi ditulis tanggalnya. Jadi kita tulis tanggalnya di sini. Manajemen batuk ditulis intervensinya. Yang pertama manajemen batuk ada 4 poin tadi ya. Kemudian monitor pernapasan ada 3 poin. Kemudian terapi oksigen ada 3 poin. Tetap harus mengikuti ya. Tadi ada kata kerja, ada klien, ada hasil, ada target, tanggal, kemudian tanda tangan perawat. Selanjutnya ini bagaimana menggunakan SDKI, SIKI, dan SLKI. Sama ya, untuk diagnosa sampai kriteria hasil kita sudah bahas sebelumnya. Dan kita langsung saja melihat bagaimana menentukan intervensinya. Kita langsung buka SIKI ya. Buka halaman daftar tautan SDKI dan SIKI. Cari diagnosa yang akan dicari intervensinya. Kemudian lihat halamannya. Misal diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, halaman 453. Pada halaman tersebut terlihat intervensi-intervensi yang disarankan. Ada intervensi utama dan intervensi pendukung. Pilih yang sesuai dengan kriteria hasil yang ingin dicapai. Kemudian misalnya kriteria yang ingin dicapai sama seperti yang tadi saat di NIC dan NOC. Misalnya kriteria hasil yang dicapai tadi pasien bisa bernafas secara normal dengan frekuensi 12 sampai 20 kali per menit setelah 3 jam perawatan. Pasien bisa batuk efektif secara mandiri setelah 3 jam perawatan. Pasien dapat mengeluarkan sputum dengan jumlah yang menurun setelah 3 jam perawatan. Maka intervensi yang dapat kita ambil manajemen jalan nafas. Lihat latihan batuk efektif dan pemantauan respirasi. Nah, ini kita bisa lihat di daftar intervensi keperawatan halaman 7 Romawi. Kemudian kita dapat lihat halaman berapa manajemen jalan nafas. Bisa dilihat halaman 187. Kemudian latihan batuk efektif bisa dilihat di halaman 142. Kemudian pemantauan respirasi bisa dilihat di halaman 247. Selanjutnya langkahnya pilih secara rinci intervensi yang akan direncanakan. Sama seperti dalam NIC tadi ya, sesuaikan dengan kondisi pasien, fasilitas, kemampuan perawat, dan kondisi lingkungan. Di poin tindakan dalam SIKI ini sudah dibedakan mana yang tindakan observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Jadi kalau yang di SIKI ini sudah dibedakan, dipisah-pisahkan ya. Jadi mana yang tipe observasi, terapeutik, edukasi, dan tipe kolaborasi sudah dibedakan. Nah, untuk intervensi manajemen dalam nafas bisa dipilih di antaranya ya. Mungkin kata-katanya lebih mudah untuk dipahami ya daripada kata-kata dalam ini ya. Jadi ada monitor pola nafas setiap 3 jam tanggal 30 bulan 4 2020, berikan minum hangat, monitor sputum, kolaborasi pemberian mukolitik. Kemudian untuk latihan batuk efektif, identifikasi kemampuan batuk klien, monitor adanya retensi sputum klien pada tanggal 30 bulan 4, monitor tanda gejala infeksi saluran nafas klien, atur posisi semi-volar klien, jelaskan tujuan prosedur batuk efektif, anjurkan tarik nafas dalam, anjurkan mengulangi tarik nafas dalam, anjurkan batuk langsung kuat setelah tarik nafas dalam. Ini adalah langkah-langkah latihan batuk efektif. Kemudian juga terdapat kolaborasi mukolitik. Nah, ini ada sama ya, kolaborasi mukolitik dengan dokter ya. Jadi kolaborasi pemberian mukolitik ini sama seperti di manajemen jalan nafas. Jadi diambil salah satu saja. Kemudian intervensi pemantauan respirasi, ada monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya nafas klien pada tanggal 30 bulan 4, monitor kemampuan batuk efektif klien pada tanggal 30 bulan 4, monitor produksi sputum klien pada tanggal 30 bulan 4,
tulisan nick dan knock ya. Jika ada intervensi yang sama, pilih salah satu saja. Tindakan-tindakan yang sudah mencakup semuanya, maka pilih salah satu saja. Kemudian tidak harus terpaku dari psiki. Jika memang ada intervensi yang baru, bisa dicantumkan. Tentunya sudah teruji secara ilmiah. Bagaimana penulisannya? Ya, bersama di sini nanti ada tanggal, kemudian sama ya seperti dalam penulisan manajemen jalan nafas. Tuliskan poin-poinnya, rincian intervensinya, pemantauan respirasi, tulis poin-poinnya, namun yang sama ditulis salah satu saja. Kemudian latihan batu efektif, tulis poin-poinnya, jangan lupa target tanggal dilakukan intervensi. Itu saja untuk pertemuan yang kedua. Selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya, semoga kalian paham. Bisa kalian tanyakan dalam ruang Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Assalamualaikum.